kita tidak bisa mengatakan sesuatu sebagai sesuatu yang benar kalau masih sebatas menafsir. Jadi ahli Taurat ini kan menafsir kata-kata Yesus. Nah, kenapa mereka menafsir bahwa Yesus itu mau bunuh diri? Hanya karena Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan meninggalkan kamu. Lalu mereka bilang itu bunuh diri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi waktu bangun pagi, saya itu dicetin orang, bunyinya begini. Selamat pagi Romo Eman. Bacaan Injil kemarin dan hari ini mengingatkan suster akan moto imamat Romo. Aku tidak seorang diri dan sering Romo sampaikan dalam beberapa permenungan. Terima kasih karena saya juga merasakan sapaan Yesus melalui ayat atau perikop Injil Yohanes ini. Selamat menjalankan tugas pelayanan, semoga makin banyak orang diberkati. Nah, saya kan belum lihat ini Injil hari ini waktu itu. Kalau kemarin kan sudah, Injil kemarin kan sama dengan Injil hari Minggu tentang wanita bersinah. Dari situ kita menemukan bahwa Tuhan itu tidak menghakimi orang berdosa, tapi cuma menyuruh jangan berbuat dosa lagi. Kemudian kemarin waktu misa arwah, juga saya mengajak orang untuk memaknai dari sisi yang lain, arti dari yang diperlakukan Yesus kepada perempuan bersinah. Nah, hari ini kita menghadapi sebuah cerita tentang Yesus yang sama, yang sudah tidak menghakimi orang berdosa, yang tidak menghukum orang berdasarkan opini dan katanya, berbicara tentang dirinya di hadapan orang. Dan kita tahu dari hari Minggu bahwa Yesus itu tidak suka opini atau pendapat atau katanya, dia lebih suka bicara faktanya. Dan hari ini dalam Injil dia berbicara
fakta bahwa dia itu dengan Bapa itu satu. Dan dia berbicara akan kembali kepada Bapa dan meninggalkan orang-orang yang mengikuti dia. Tapi orang Yahudi tidak percaya dan bukan saja tidak percaya, tapi malah mereka menuduh Yesus itu lagi gila. Dia ini gila dan mau bunuh diri ya. Jadi mereka salah tafsir dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, hidup kita juga seringkali kita berani membuat sebuah penilaian atau eksekusi bukan dari fakta dan apa yang kita kenal, tapi dari penafsiran kita. Jadi bukan hanya karena pendapat, tapi kita tidak bisa mengatakan sesuatu sebagai sesuatu yang benar kalau masih sebatas menafsir. Jadi ahli Taurat ini kan menafsir kata-kata Yesus. Nah, kenapa mereka menafsir bahwa Yesus itu mau bunuh diri? Hanya karena Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan meninggalkan kamu. Lalu mereka bilang itu bunuh diri. Memang sih ahli Taurat itu kan ahli Taurat, belajar hukum Taurat. Mereka tahu hukum, mereka juga mengetahui banyak aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Tapi mereka ini mengetahui tapi tidak mengenal. Kita yang belajar filsafat biasanya membedakan antara mengetahui dan mengenal. Contoh, saya mengetahui Ibu Justin itu sebagai istrinya Bapak Yosef. Saya tahu, tapi saya tidak mengenal lebih baik karakter, watak, dan sifatnya. Karena itu tidak bisa saya berbicara tentang pribadi dan masalah atau hidup berkeluarganya Ibu Justin hanya karena saya tahu dia istrinya orang Manggarai. Tidak bisa. Saya tidak bisa langsung mengatakan, oh dia ini begini, dia itu begitu. Begitu juga misalnya, saya tahu Bapak Soba sejak saya jadi frater dan tugas di Dompu sudah tahu. Tapi juga tidak bisa saya mengatakan, oh Bapak Soba itu begini, begitu. Tidak, sebelum saya kenal lebih baik. Dan untuk mengetahui itu kita bisa baca dari buku dan berita. Tapi untuk mengenal itu kita harus hidup bersama dengan apa yang kita tahu. Misalnya, kalau saya mau mengenal Ibu Justin yang saya sudah tahu, maka saya harus ada bersama dia. Ya berapa jam sih satu hari saya bisa berada bersama? Kan tidak. Demikian juga kalau kemudian saya mau mengenal Bapak Soba, harus tidak hanya berdasarkan apa yang saya tahu, tapi saya mengalami apa yang saya tahu itu dalam kenyataan. Sehingga faktalah yang membuat sesuatu itu benar. Seperti yang saya khotbahkan hari Minggu kan. Di kebenaran itu kesesuaian antara apa yang ada dalam bayangan dan pikiran kita dan apa yang ada dalam kenyataan. Itu baru benar. Dan mereka ini tahu belajar tentang Allah, tapi mereka tidak mengenal. Karena apa? Kenapa mereka tidak mengenal Bapa atau Allah yang ada di kitab suci? Karena mereka tidak pernah ketemu. Yesus kan ketemu terus dengan Bapa yang dia omong nih. Kapan Yesus bertemu dengan Bapa? Waktu dia berdoa. Yesus kan banyak berdoa dia. Dan waktu berdoa itu kalau kita perhatikan, Yesus itu omong-omong sama Bapa. Bapa begini, begini, begitu. Jadi kalau dia pergi ke tempat yang sunyi kan dia lapor itu, Bapak, saya sudah selesaikan pekerjaan ini hari ini. Entah apa lagi yang besok saya lakukan, saya serahkan kepada Bapak. Jadi selalu ada komunikasi dan ada waktu untuk berdoa dan berjumpa dengan Bapak. Sementara ahli Taurat ini hanya belajar kitab, tapi tidak pernah berdoa, kan beda kan? Jadi kita boleh tahu banyak kitab suci, kita boleh berkhotbah banyak tentang kitab suci. Maaf saja ini, misalnya para pastor dan para pendeta kan tahu semua kitab suci. Kalau mereka khotbah itu tahu semua isinya, hafal malah. Tapi kita pastor tidak hafal, tidak tahu. Tapi apa? Kita ada waktu untuk doa di depan sakramen Maha Kudus. Mereka tidak. Kita ada waktu untuk hening. Mereka tidak. Padahal yang lebih penting itu siapkan waktu untuk berdoa dan hening di hadapan Tuhan. Supaya kita itu mengenal Bapa. Karena hanya dalam doa dan keheningan, kita itu mengenal Bapa lebih baik. Jadi kita mengenal sesuatu atau seseorang itu dari pengalaman, bukan hanya dari ilmu. Maka sering saya bilang, saya itu mencintai Ekaristi bukan karena 13 tahun belajar menjadi imam di seminari tinggi, mulai dari seminari menengah itu misa tiap hari, tapi tidak paham-paham juga Allah itu. Dan tidak paham juga itu Ekaristi. Baru setelah menjalani imamat 18 tahun, terus merayakan misa, semakin mengenal, oh asiknya misa itu ternyata begini. Lalu karena mengenal, maka menyayangi. Nah, artinya begini,
kita ini kalau datang doa jam 3 atau misa jam 3 di sini, orang yang tidak pernah merasakan dan mengalami arti dari doa di depan sakramen Maha Kudus, pasti dia bilang, itu orang gila itu yang pergi. Masa jam tidur kau pergi doa? Kan? Pasti mereka bilang begitu. Tapi kita yang sudah tahu rasanya, kenyamanan, ketenangan yang muncul, itu sesuatu yang hebat. Jadi sebenarnya bedanya itu pada pengenalan dan pengetahuan. Mungkin banyak juga orang yang mengetahui adorasi itu apa kan. Saya juga dulu kan waktu di tempat lain tahu itu adorasi, tahu itu doa kerahiman dari apa yang orang informasikan. Tapi baru sampai di Mataram, saya lebih mengenal kenapa ada kesempatan untuk misa di ruang adorasi dan ternyata itu memang memberikan sesuatu yang spesial. Seperti yang dulu pernah saya sharingkan sebelumnya kan, dengan merayakan misa di sini jam 3 ada sesuatu yang spesial yang saya alami. Dan hari ini setelah mendengar doa kita, saya lihat lagi ini pekan sengsara, lalu saya bilang untung saya misa jam begini di sini tadi. Kenapa? Ini pekan sengsara, kan kemarin kita minggu sengsara. Dan yang kita doakan itu tentang kesengsaraan Yesus. Semoga dengan sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Artinya untuk saya kemudian mengerti, oh kita itu merenungkan sengsara Yesus supaya kita menemukan belas kasihan Allah. Maka lebih luasnya begini, selama masa Prapaskah itu kan ada jalan salib, kita mengenang dan merenungkan sengsara Tuhan. Kita merenungkan itu supaya kita menemukan belas kasihan Tuhan. Sayangnya banyak orang tidak paham. Dan semestinya puncak dari kita merenungkan sengsara Tuhan itu pada sakramen tobat. Nah, ini kan lagi musim-musim sakramen tobat. Artinya apa? Sakramen tobat itu paling penting kita mengalami kalau Tuhan itu Maha Rahim dan Maha Kasih. Makanya sering saya bilang jangan takut mengaku dosa karena Tuhan tidak menghakimi orang berdosa. Tuhan hanya butuh kita datang. Saya kemarin, waktu habis pengakuan kemarin kan, lalu kemudian ada yang cerita begini, ternyata asik mengaku di Romo Eman. Selama ini kita takut dan karena kita pikir serem, jadi mengaku tuh nanti seolah-olah kita dihakimi, kita ditanyain. Terus saya bilang begini, iya inilah yang kita bangun selama ini. Seolah-olah pengakuan dosa itu penghakiman, tempat kita dihakimi setelah kita berdosa. Padahal tidak. Pengakuan itu adalah pembebasan. Kita dibebaskan dari dosa, supaya kita tidak ada dalam bayang-bayang dosa. Dan seperti yang saya katakan hari Minggu, kita pastor, etikanya itu cukup mendengarkan dosa orang, lalu memberikan penitensi, bukan membahas dan mendiskusikan dosa di ruang pengakuan. Karena Tuhan pun tidak fokus pada dosa, Tuhan fokus pada pertobatan. Jadi belas kasihan lebih penting. Jadi tidak usah takut, nanti Romo tahu dosa kita, nanti Romo bahas. Enggak, kita lebih berdosa lagi kalau membahas dan menceritakan dosa orang. Yang terjadi itu seperti yang saya bilang, orang masuk ruang pengakuan, dia tidak langsung sebut dosanya, dia bahas sendiri dosanya. Saya itu buat begini, karena begini, begitu, segala macam. Akhirnya lama. Padahal yang Tuhan butuh, saya mau mengaku dosa-dosa saya ini, itu yang saya ingat, yang lain saya tidak ingat. Selanjutnya saya mohon penitensi yang berguna. Lalu kita suruh sebagai penitensinya, kamu doa ini, baca kitab suci, lalu pelepasan. Itu saja. Tapi kan yang orang tahu, mungkin pengaruh cerita orang lain, atau opini publik, nanti kalau mengaku di situ kamu ditanyain, diinterogasi kamu dosa buat apa, di mana, sama siapa. Lalu orang percaya dan kemudian takut mengaku. Nah, kita itu belajar untuk merasakan dan mengenal kasih Tuhan itu dari pengalaman. Jangan saja dari pengetahuan. Kenapa kemudian saya bilang, kita punya banyak pengetahuan tentang iman itu oke. Tapi yang lebih membuat kita beriman itu pengalaman berjumpa dengan Allah dalam hidup. Misalnya ikut misa harian, ikut misa seperti ini, berdoa. Itulah hal-hal yang membuat kita makin mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur karena diberikan kesempatan ini. Dan yang paling penting untuk kita adalah jangan kita menilai dari penafsiran.
mari kita menilai dari fakta. Juga mari kita berdoa dari kita selalu berjumpa dengan Allah. Jangan kita berdoa karena dari pengetahuan. Karena begini, dalam bacaan pertama kan kita menemukan orang-orang Israel itu marah dengan Tuhan kan. Tadi itu ceritanya. Jadi mereka itu tidak tahan hati lalu marah kepada Tuhan. Tuhan ini apa sih? Dia keluarkan kita dari Mesir, suruh kita makan batu di sini, kelaparan. Tuhan marah kan? Diturunkanlah ular-ular. Lalu kelabakan mereka. Tidak mungkin mereka makan ular. Lalu kemudian mereka minta di Musa. Musa, kasih tahu dong Tuhan. Kami sudah terlanjur marah dan tidak tahan hati. Lalu Musa bilang apa? Ya sudahlah, nanti urusan saya dengan Tuhan itu. Lalu Musa minta ke Tuhan, hati Tuhan itu takluk. Hubungannya dengan pengakuan dan sakramen tobat tadi itu begini. Kita berdosa karena tidak tahan hati. Terus siapa yang memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan? Bukan kita sendiri. Kita butuh perantara yang diutus oleh Tuhan seperti Musa. Nanti kamu punya dosa itu kami tampung, lalu kami yang berurusan dengan Tuhan dalam doa. Ini loh, Bapak Soba sudah mengaku tadi Tuhan ini. Selanjutnya jangan ingat lagi ya, dia sudah mengaku. Itu. Walaupun dalam kenyataan begini, ada juga yang tanya saya begini, Romo, saya sudah mengaku, ini kan sharing kan, saya sudah mengaku, tapi dosanya saya sudah akui, tapi saya itu susah melupakan kenangan yang menyakitkan itu. Lalu saya bilang, iya sudahlah, sebagai sebuah kenangan terluka dan menyakitkan akan selalu membekas di hati. Tapi sebagai sebuah dosa, jangan kamu akui terus setelah kamu sudah akui, karena sudah dihapuskan sebagai sebuah dosa. Tapi susah dihapuskan sebagai sebuah kenangan pahit. Itu, jangan kita, saya ini ngaku ulang-ulang yang ini. Sudah, satu kali mengaku sudah, berarti kau tidak percaya dengan pengakuan pertama. Yang paling penting sekarang, pengalaman terluka itu perlu dibalut dengan luka hati Yesus. Sebagai dosa sudah dihapus, sebagai pengalaman terluka dan menyakitkan akan terus hidup di hati. Maka selanjutnya setelah mengaku, syukur karena dosanya diampuni, selanjutnya datang ke hati Yesus yang Maha Kudus, supaya hati kudus Yesus membalut hati kita yang terluka. Karena di bagian awal doa kita itu kan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus supaya kepercik mengobati luka hati dan luka apapun di dalam diri kita. Makanya saya selalu menganjurkan orang di masa setelah dia mengaku itu, coba baca ulang Injil, lambung Yesus ditikam. Tuh. Itu paling penting. Dan kita doa datang seperti ini, kerahiman Yesus ini kan, tidak akan ada kerahiman ini kalau orang tidak tombakin lambung Yesus kan. Kenapa? Kalau dulu serdadu itu tidak tombakin dan lukai hati Yesus, tidak mengalir itu darah dan air yang menyelamatkan. Tapi karena ditombakin, maka mengalirlah darah dan air yang mengobatin dan menyembuhkan kita. Jadi kita bersyukur dan beruntung selalu punya hobi dan kebiasaan untuk datang doa di depan sakramen Maha Kudus, mengunjungi ruang adorasi, dan saya yakin kalau kita datang dengan hati yang tulus, Tuhan akan pelan-pelan mengobati hati kita yang terluka, yang membuat kita selalu seperti dikejar bayang-bayang maut. Jangankan luka hati psikologis dan rohani, luka hati karena lambung atau mah pun bisa disembuhkan oleh hati Yesus yang Maha Kudus. Kalau kamu masih ingat pengalaman cerita pertama saya berkhotbah di sini, di situ kamu menemukan, saya dulu asam lambung tinggi, mah, tapi setelah intermiten dan itu ditemukan melalui doa dan novena hati kudus Yesus, saya rasa sekarang sudah sembuh. Ketika pergi cek, asam lambung sudah tidak ada dan saya tidak mengeluh mah lagi sekarang, walaupun makan malam selesai, berhenti cuma minum air, sampai makan siang baru makan lagi. Kalau dulu setiap 2 jam makan, ngemil, hasilnya gembrot kayak Ibu Justin ya. Jadi ini, kita kalau percaya, Tuhan akan selalu menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani, dan itulah yang selalu mengalir dari hati kudus Yesus, yang kepadanya kita berdevosi kepada doa kerahiman. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga darah dan air dari lambung Yesus memerciki hati kita,
untuk membalut luka hati kita, sehingga kita bersama Yesus bisa menikmati kebahagiaan hidup dan selalu menemukan ketenangan dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.